Oke, kita mulai saja ya. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam semuanya. Selamat Apa malam. kabar ya? Kalau ditanya apa kabar, pasti jawabannya saya sehat, saya bahagia, saya maraton. Yeah. Ketemu di acara ngobrol bareng Kapten Slim Marathon online perdana. Yeay. Ya, acara ini rencananya akan diadakan setiap Selasa ya. Setiap Selasa malam kita ngobrol bareng Kapten Slim Marathon. Dan ya, malam ini kapten yang akan sharing adalah Ratu TikTok ya. Ratu TikTok ya, mendapatkan peserta Slim Marathon dari akun TikToknya sambil rebahan, sambil lekis, sambil dapat transferan. Wah, enak banget ya. Sambil rebahan dapat transferan, wis. Itu nikmat banget ya. Nah, sebelum kita kenalan ini sama Ratu TikToknya ya, saya sembunyikan dulu nih siapa Ratu TikToknya dan sharingnya seperti apa. Kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang didapat bermanfaat untuk kita semua ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, wah, selamat datang ini semua. Sudah banyak nih. Oke, ya. Saya mau sharing dulu sebentar. Apa sih Slim Marathon itu? Sebentar ya. Saya buka dulu slide-nya. Sambil di absen ambil di chat ya, siapa nama dan lokasinya di mana. Oke. Rindi dari Cilegon, oke. Lihat jelas nggak? Jelas ya? Oke, ngobrol bareng Kapten Slim Marathon ya. Bagi teman-teman nih, teman-teman di sini ya yang masih menjadi peserta Slim Marathon dan kebelet banget jadi kaptennya ya, atau mau belajar jadi asisten kaptennya Slim Marathon itu. Nah, saya mau kasih informasi tentang ini ya, simulasi dulu. Oke. Simulasi potensi penghasilan atau rumah kos, kita anggapnya sebagai rumah kos ya. Nah, ini oke. Slim Marathon itu terdiri dari 9 orang ya. Jika struktur grup Slim Marathon kita ibaratkan bisnis rumah kos, maka profit atau keuntungannya akan semakin banyak saat semua kamar kos terisi penuh ya. Satu rumah kos ada 9 kamar. Satu kamar dipakai sendiri oleh kapten dan 8 kamar lainnya disewakan. 8 kamar lainnya ini adalah peserta Slim Marathon. Nah, jika bisa mengisi full 8 kamar, maka jadilah kapten ya. Jika baru mengisi sebagian, itu maka jadi asisten kapten. Kapten yang masih baru akan langsung jadi kapten utama. Nah, ya, seperti apa sih keuntungannya jadi kapten? Nah, kita lihat ya, kita lihat. Kalau yang masih level diskonnya 25%,
nanti ditanyakan lagi sama pengundangnya ya. Kalau masih yang level diskonnya 25%, itu profitnya 100 ribuan ya. Itu untuk 1 kali selimaraton. Kalau 2 kali selimaraton itu bisa total profit 1 kali selimaraton itu 800 ribuan. Kalau 2 kali selimaraton itu 1,7 jutaan. Wow. Nah, profitnya akan meningkat terus seiring dengan level diskon yang meningkat 35%, 42%, 50%. Wah, enak banget ya jadi kapten. Ini potensi penghasilannya ya. Nah, ini simulasinya ya. Jadi bagaimana kita mengisi kamar-kamar kos ini, bagaimana mencari penghuni-penghuni kamar kos ini ya. Ini kita kalau jadi kapten, ini kita cari siapakah penghuni kamar kos ya. Di sini. Oke. Nah, bagaimana mendapatkan penghuni rumah kos atau penghuni kamar kos atau yang kita sebut dengan peserta selimaraton. Banyak caranya ya. Kenalan dulu, nama saya Kapten Nurul. Kapten Nurul, saya menjadi kapten sejak tahun 2012 ya. Latar belakang saya ASN di Pemkot Cilegon ya. Jadi menjadi seorang kapten ini bisa dari berbagai latar belakang. Salah satunya saya sebagai ASN bisa menjadi kapten. Nah, di sini teman-teman yang masih sebagai mahasiswa, yang masih jadi guru atau ibu rumah tangga atau apa saja bisa atau berkesempatan menjadi kapten. Ya, kalau dilihat-lihat tadi keuntungan menjadi kapten luar biasa ya. Alhamdulillah nih penghasilan saya menjadi kapten itu berlipat-lipat dari penghasilan utama saya menjadi pekerjaan utama saya menjadi seorang ASN. Wah, keren banget. Nah, sekarang gimana sih cara mendapatkan penghuni kamar kos atau peserta selimaraton ini? Ya, saya mengajak kerabat, keluarga, ya, kemudian beriklan di media sosial. Karena saya nggak mau sehatnya sendirian, saya mau sehatnya rame-rame, bahagianya rame-rame. Ya, salah satu kapten yang akan sharing malam ini itu mendapatkan peserta selimaratonnya dari TikTok. Wah, ini ya saya sebutnya sebagai Ratu TikTok dari Serang karena followernya sudah 29,7K. Ayo dong tepuk tangan dong, dibuka aja deh suaranya. 29,7K, keren banget. Dan baru saja sharing yang mendapatkan peserta selimaraton dari Taiwan. Wow. Transferannya dolar ya, transferannya dolar dan ini bukan sekali, ada beberapa dari luar negeri sambil rebahan dapat transferan ya. Oke. Siapa yang udah nggak sabar lagi dengar sharingnya? Siapa yang sudah tidak sabar ya? Keren banget. Kita panggilkan Ratu TikTok dari Serang, Kapten Eno. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Coach Nurul. Suara aku terdengar jelas? Oke, jelas. Jelas ya. Terima kasih teman-teman. Selamat malam, semangat pagi. Luar biasa sekali ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman sudah hadir di acara malam ini ya. Nah, alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah teman-teman. Saya di sini izin untuk sharing ya, bukan menggurui, tapi hanya sharing bagaimana sih demo TikTok ini yang saya jalankan atau saya lakukan. Oke. Oke ya, nah teman-teman, di sini saya ingin bercerita tentang perjalanan saya menjalankan DMO maraton terlebih lagi dengan aplikasi TikTok ini ya.
Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Coach Nurul ya, saya menjalankan DMO yang namanya Slimaraton untuk membantu orang-orang untuk ideal. Nah, di sini saya mendapatkan customer itu melalui TikTok. Yes. Oke. Lanjut. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Retno, biasa dipanggil Coach Retno atau Coach Retno, asal saya dari Serang, Banten. Ya, teman-teman, di sini ada beberapa ini ya akun sosial media saya, ada dari Facebook, TikTok, dan juga Instagram. Boleh teman-teman follow yang belum follow. Oke, next slide. Oke, teman-teman. Oke, nah di sini teman-teman saya menggunakan nutrisi Herbalife ini atau makanan sehat ini. Program awal itu sebenarnya untuk turun berat badan teman-teman. Sebelum program hamil menyusui ini saya turun berat badan sebelumnya adalah 10 kilo. Kemudian saya program hamil dengan nutrisi Herbalife dan terbantu turun berat badan 10 kilo pasca melahirkan. Oke, teman-teman, di sini latar belakang saya itu adalah guru PAUD ya. Nah, guru PAUD atau guru TK tidak ada hubungannya dengan yang namanya nutrisi, tapi alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, dari hasil yang sangat luar biasa, saya berbagi, saya sharing ke banyak orang yang saya kenal, kemudian orang-orang yang tidak saya kenal ya. Nah, itu saya lakukan hampir sekitar 8 tahun yang lalu, dan kebetulan memang saya suka jualan ya. Jadi sebelum saya menjadi coach atau kapten di kelas Slimaraton ini, saya dulu suka jualan di sosial media, pernah jualan baju, kemudian jualan coklat juga, yang membuat berat badan saya semakin gemuk, gitu. Oke. Nah, di sini teman-teman, ini adalah saya menggunakan yang namanya DMO. DMO itu adalah Daily Method Operation. Nah, DMO yang pernah saya lakukan itu adalah flyeran ya, teman-teman. Jadi saya melakukan flyeran, kemudian ada roadshow, timbang WE gitu ya, atau biasa kita kenal cek lemak gratis, kemudian saya walk and talk, cek party, dan nutrition club. Nah, saat ini ada DMO yang sangat-sangat saya sukain untuk saat ini, yang saya tambahkan di saat pandemi, karena hal-hal yang dulu saya lakukan di DMO itu kita karena keterbatasan ya, kita harus social distancing, jadi saya off selama 2 tahun untuk pelayaran karena memang kita harus menjaga kesehatan kita juga. Dan demo yang saat ini saya lakukan itu saya memanfaatkan sosial media dari Facebook, Instagram, dan sekarang saya lebih aktif di TikTok. Sehingga malam ini saya akan berbagi atau sharing menjelaskan lebih detail tentang TikTok ya. Nah, teman-teman, why TikTok? Di sini siapa yang punya aplikasi TikTok, teman-teman bisa chat di kolom komentar ya. Dan teman-teman, ternyata TikTok itu, aplikasi TikTok itu sudah ada sekitar 10 tahun dan hampir sekitar 800 juta pengguna TikTok itu adalah Gen Z atau orang anak-anak yang masih remaja atau belasan tahun yang menggunakan TikTok ya. Nah, kemudian kenapa sih saya menggunakan TikTok sebagai DMO yang saya lakukan sekarang? Karena zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang ketika menunggu sesuatu hal atau sedang meluangkan waktu, mereka itu melihat aplikasi TikTok untuk sebagai hiburan ya. Teman-teman pasti suka yang namanya lihat TikTok, ada yang joget-joget atau apa segala macam. Nah, kenapa saya menggunakan TikTok di sini? Ternyata, nah sebelum itu saya mendapatkan list ya teman-teman untuk tadi mengisi rumah nutrisi gitu kan, atau mengisi rumah Slimaraton itu saya menggunakan 3 platform ini, ada dari Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Kemudian list itu akan masuk ke link WA saya. Nah,
sebelum saya melakukan demo TikTok ini, teman-teman, saya sebelumnya melakukan DMO seperti hal yang sama, namun beberapa bulan yang lalu saya memperbaiki diri saya, ya. Yang pertama itu adalah mekanisme, saya perbaiki, kemudian profil dari sosial media saya juga perbaikin semuanya. Saya membuat konten yang sangat, maksudnya ibaratnya yang bermanfaat untuk orang banyak, dan saya melakukannya secara konsisten. Nah, mekanisme ya teman-teman, apa sih mekanisme itu? Mekanisme itu artinya kita memperbaiki diri. Nah, saat saya melakukan demo TikTok itu, saya belajar, ada sedikit cerita ya teman-teman. Saat itu saya mengikuti training dari mentor saya, trainingnya juga Zoom. Nah, di sana ada pembicara yang sangat luar biasa, namanya Kak Hanifah. Nah, Kak Hanifah itu dia juga mempunyai sosial media yang sangat bermanfaat dan juga viral. Nah, ketika itu beliau bercerita bahwa beliau itu memiliki atau ada list masuk itu sekitar hampir 800 list yang masuk. Dan saat itu saya sedang fokus untuk mengikuti training itu, dan saya berdoa, ya Allah, saya ingin gitu kan mendapatkan list sebanyak itu. Nah, akhir kata ketika saya berdoa seperti itu, saya menjadi gelas kosong untuk belajar di training yang ada di waktu itu. Akhirnya saat ini nanti saya akan cerita ya berapa list yang masuk ya. Nah, ketika saya menjadi gelas kosong, saya belajar ke training-trainingnya, saya memperbaiki hubungan saya dengan Allah. Saya mensyukuri hidup saya yang sekarang, sebisa mungkin bisa sholat tepat waktu, kemudian dan lebih banyak bersedekah dalam Allah. Nah, kemudian yang ketiga saya melakukan neural, teman-teman. Neural itu adalah afirmasi. Jadi ketika saya bangun pagi, saya sholat subuh, saya biasanya afirmasi, saya bersyukur hari ini saya masih sehat, saya masih bisa bernafas, kemudian saya berdoa semoga hari ini banyak orang yang terbantu untuk mendapatkan bentuk badan ideal dan hal-hal baik yang lainnya ya. Nah, kemudian saat bikin konten dan postingan, usahakan teman-teman untuk present moment. Jadi present moment itu ketika teman-teman membuat sebuah postingan, teman-teman harus benar-benar fokus untuk membuat postingan itu dari hati, supaya ketika teman-teman memposting, maka orang yang membaca postingan kita itu akan mendapatkan energi yang baik. Jadi ibaratnya kita membuat postingan, kemudian mereka juga akan mendapatkan hal yang baik yang kita share ya. Oke, nah di sini teman-teman ini adalah profil TikTok saya, bisa teman-teman lihat ya. Awal saya melakukan demo TikTok ini sebenarnya sudah lama banget teman-teman, namun saya memulai untuk fokus melakukan demo TikTok ini mulai tanggal 5 September yang lalu. Jadi hampir sekitar 2,5 bulan ya saya sudah melakukan demo TikTok ini, dan saya memang berniat untuk melakukan demo TikTok ini 90 hari kerja. Nanti akan saya lakukan lagi 10 hari kerja. Nah, di sini demo TikTok ini ada 3 hal yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama itu, poin pertama itu adalah nama yang ada di kolom atas. Nah, itu biasanya adalah nama yang suka atau yang mudah orang untuk membuat orang tertarik ketika mengikuti kita. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sudah punya aplikasi TikTok, bisa dicek nanti di profil teman-teman, carilah nama yang mudah untuk orang membuka profil kita. Nah, kemudian yang poin kedua, nah itu teman-teman menggunakan username ya. Nah, username itu adalah gunakan nama yang unik atau mudah diingat. Jadi ketika misalkan orang melihat Brenda, kemudian ada nama gitu kan, namanya mudah diingat, maka nanti ketika orang mau mencari TikTok kita, mereka akan mudah mengingatnya gitu. Nah, poin yang ketiga itu adalah bio atau misalkan biodata kita, jelaskan siapa kita. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa saya adalah coach online dan saya membuat kelas biodata online. Oke, nah di sini adalah profil sosial media. Jadi profil sosial media kita atau bio kita itu ibarat sebuah toko ya teman-teman. Jadi kita harus menjelaskan siapa kita. Nah di sini ada 3 hal atau
option yang biasanya saya lakukan ketika mereka klik link di bio saya. Nah, itu adalah saya membuat kelas gratis ya. Ada kelas gratis, kemudian ada kelas berbayarnya juga, dan ada follow Instagram. Nah, ketika teman-teman membuka atau membuat yang namanya postingan, atau misalkan teman-teman ber-DMO yang namanya sosial media, ingat ya teman-teman, kita harus melakukan posting. Ibaratnya postingan kita itu seperti kita membuka toko. Kalau kita posting, artinya kita buka toko kita. Kalau kita tidak posting, artinya kita menutup toko kita. Ibaratnya seperti teman-teman mempunyai satu toko sepatu gitu ya. Nah, apa sih yang membuat orang tertarik untuk membeli sepatu? Pasti kan di dalam toko sepatu itu banyak sepatu-sepatu yang teman-teman pasang gitu untuk teman-teman jual. Nah, seperti itu juga kalau misalkan teman-teman sudah berniat untuk berdemo sosial media atau misalkan untuk mengajak orang untuk program, nah teman-teman harus rajin posting. Oke. Nah, di sini teman-teman ini adalah jam posting. Oke. Nah, teman-teman ini adalah cara tips atau membuat konten ya. Nah, yang pertama yang bisa saya lakukan itu saya membuat konten tentang tips-tips diet yang sehat atau edukasi yang berkaitannya tentang turun berat badan atau menjaga stamina. Nah, kemudian yang kedua adalah ajakan untuk program ya. Nah, tips membuat konten yang viral, mungkin teman-teman akan bertanya ya, TikToknya gimana sih caranya FYP atau viral? Nah, biasanya yang Eno lakukan adalah kita harus tentukan nih ciri khas konten kita itu seperti apa. Andai kata misalkan teman-teman itu mau menggambarkan diri teman-teman sebagai orang yang ceria, berarti teman-teman bisa membuat postingan teman-teman, konten teman-teman itu yang berwarna gambar-gambarnya, atau teman-teman sesuaikan dengan siapa sih kita gitu ya, ciri khas konten kita itu mencerminkan siapa kita. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah tips yang kedua, gunakan musik yang sedang viral atau sedang FYP. Nah, itu biasanya ada di beranda TikTok teman-teman. Nah, itu biasanya kalau ada musik yang sedang viral, itu yang saya lakukan adalah saya men-save video itu dan nanti akan saya pergunakan untuk konten TikTok saya gitu ya. Nah, ketika kita sudah membuat kontennya konten, kemudian jangan lupa ketika kita mau memposting konten itu, biasanya kan kita membuat caption ya teman-teman. Nah, gunakan caption, kemudian teman-teman bisa membuat sampul. Nah, itu ada sampul di TikTok saya. Kebetulan saya ciri khas saya adalah membuat sampul itu berwarna merah. Jadi semuanya warna merah. Nanti bisa teman-teman tentukan apa sih yang teman-teman suka ya. Nanti di TikTok itu ada pilihannya. Nah, gunakan hashtag yang relevan atau yang sesuai dengan postingan teman-teman. Andai kata misalkan teman-teman membuat postingan tentang hal-hal yang membuat gagal diet. Nah, itu nanti teman-teman juga bisa menggunakan hashtag yang seperti itu, yang tujuannya agar orang-orang itu bisa melihat konten kita ya. Nah, kemudian pilih jam posting yang sesuai. Nah, ini yang biasanya saya lakukan dan nanti itu akan membuat postingan kita itu banyak yang lihat atau tidak. Oke, nah di sini ada jam posting nih teman-teman, jam posting TikTok yang saya gunakan ya. Dari hari Senin sampai hari Sabtu teman-teman bisa screenshot saja karena banyak sekali. Nah, ini biasanya untuk awal mulai saya membuat postingan di TikTok ini sekitar 1 bulan pertama saya menyesuaikan dari hari Senin sampai hari Sabtu jam-jam yang sedang aktif ya. Contohnya misalkan hari Senin itu jam yang sedang aktif orang-orang yang biasanya saya pribadi suka membuka sosial media itu jam 12 atau jam 1 bisa jam siang, jam makan siang ya teman-teman, atau jam istirahat kerja. Kemudian ada hari Sabtu nih, karena hari Sabtu atau weekend itu biasanya teman-teman bisa posting di jam 9, jam 12 atau di malam hari, karena di hari weekend itu orang-orang itu lebih aktif atau lebih banyak membuka aplikasi sosial media termasuk TikTok. Nah,
kunci utama dari semuanya teman-teman, mengapa postingan saya Masya Allah Tabarakallah bisa FYP atau bisa viral itu adalah konsisten. Ya, jangan menyerah. Misal teman-teman postingannya belum viral, tetap lakukan postingan terus-menerus secara konsisten, minimal 1 postingan dalam 1 hari. Nah, sambil teman-teman analisa, kira-kira postingan saya bisa FYP itu karena apa? Kemudian postingan saya yang satunya kok nggak FYP ya, atau misalkan nggak naik gitu kan yang nonton, itu karena apa? Jadi teman-teman analisa terus-menerus dan jangan bosan untuk tetap posting. Karena ketika kita posting yang tadi kita artinya membuka toko kita. Oke, nah Masya Allah Tabarakallah teman-teman, dari hasil saya konsisten membuat postingan ya, membuat postingan itu benar-benar kita harus present moment dari hati agar postingan itu nyampe gitu ya ke hati orang yang melihat, karena kan saya menggunakan TikTok ini banyak sekali orang yang tidak saya kenal, dan Masya Allah Tabarakallahnya suatu hari di saat saya membuka postingan, membuat postingan TikTok itu kalau nggak salah malam hari ya teman-teman, dan pagi harinya saya melihat handphone dan membuka WA yang ternyata membuat saya terkaget-kaget, yaitu dalam satu malam gitu kan, dari tadi itu sampai saya bangun pagi itu ada 1.300 leads yang masuk ya. Nah ini yang membuat saya sangat takjub gitu, luar biasa. Ternyata aplikasi TikTok ini bukan hanya konten untuk joget-joget aja atau hiburan aja, tapi ternyata bermanfaat. Kita bisa membuat postingan yang edukasi, dan orang-orang itu ternyata banyak sekali yang memerlukan program diet ini teman-teman ya. Dari hasil saya konsisten, nah ini saya bisa menjadi FYP ya. Oke, nah teman-teman, dari list-list yang masuk itu Masya Allah Tabarakallahnya, karena memang kami, saya dan suami juga menggunakan aplikasi yang sama, TikTok, kita mempunyai akun yang berbeda-beda. Nah dari 1.300 itu saya melakukan yang namanya modul 2 ya teman-teman. Nah modul 2 itu adalah konsultasi dan saya melakukannya sendiri. Jadi 1.300 leads yang masuk itu alhamdulillah saya balas dalam waktu 1 minggu. Jadi hampir 1 hari itu sekitar 1 leads yang masuk, dan alhamdulillahnya saya melakukan japri balas 1 per 1 itu karena saya sudah menyediakan template yang memang sudah saya suka pakai sebelumnya ketika saya menggunakan aplikasi Instagram saat saya ber-DMO, dan saya mengalir saja, saya balas gitu kan 1 per 1, dan alhamdulillahnya ini adalah contoh dari customer saya yang waktu itu saya konsultasikan sampai template closing ya teman-teman, boleh di screenshot, nanti teman-teman boleh lihat seperti apa template closing saya. Oke, nah teman-teman, tadi contoh template closing yang sampai mereka transfer dan join kelas ya, tapi ternyata dari 1.000-an leads yang masuk, nah banyak juga yang menolak ya teman-teman, tapi no problem, jika belum closing, masukkan semua list itu ke dalam bootcamp, karena kita juga mempunyai kelas gratis atau wadah untuk orang-orang yang belum berminat untuk join kelas ya. Jadi awal mulanya saya menggunakan grup bootcamp itu adalah di WhatsApp ya, WhatsApp grup teman-teman, namun ternyata dari TikTok yang viral, kemudian banyak list yang masuk, akhirnya ternyata tidak bisa menampung orang-orang atau list yang mau join di dalam kelas, karena kalau WhatsApp itu terbatas ya, akhirnya saya membuka kelas gratis di Telegram. Nah, dan di sini ternyata alhamdulillah sampai saat ini itu sudah 3.000 orang yang ikut join di kelas TikTok di kelas gratis Telegram. Oke, nah di sini teman-teman pasti semuanya sudah melakukan ya. Namun ketika teman-teman belum mendapatkan hasil, teman-teman jangan sedih, teman-teman tetap berjuang
tetap posting, satu postingan setiap hari, bersabar, konsisten, nikmati prosesnya, dan kembali lagi ke mekanismenya, teman-teman perbaiki diri, karena hal itulah yang saya lakukan awal-awal sebelum saya menjadi atau sebelum TikTok saya itu viral ya teman-teman. Pokoknya perbaiki diri kita menjadi versi terbaik untuk diri kita sendiri. Oke, nah teman-teman di sini saya punya impian yang saya inginkan, yang saya dema-demakan bersama suami saya. Semoga dengan adanya platform ini, terlebih lagi dengan media sosial TikTok ini, bisa menghantarkan impian saya dan juga suami saya ke next level selanjutnya, yaitu afirmasi saya ingin menjadi Jatim di Desember 2022. Bantu aminkan ya teman-teman. Amin. Oke, nah thank you teman-teman. Sudah selesai sharing dari Eno. Mohon maaf ya kalau misalkan banyak salahnya karena ini perdana aku sharing seperti ini gitu guys. Oke, wah terima kasih Eno, keren banget ini sharingnya. Oke, kita kasih tepuk tangan dong buat Eno, Kapten Eno. Wah, sudah hampir 50 nih yang menyaksikan Eno sharing tadi ya. Selamat datang, selamat bergabung untuk teman-teman yang baru hadir. Selamat datang di acara Ngobrol bareng Kapten Slim Marathon. Dan ini adalah acara perdana online ya. Pembicara yang luar biasa, Ratu TikTok dari Serang. Oke, tadi Eno bisa share lagi, tadi Kapten Eno bisa share lagi ya. Jadi memulai DMO TikTok ini dari September, waktu itu followernya masih 22. Iya, betul. Ya, masih 22 dan baru saya lihat tadi 29,6, baru 2 bulan ya, 2 bulan 29,6. Ini pasti ada triknya ya, tips dan triknya ya. Oke, Eno bisa liatin nggak salah satu postingan Eno? Bisa dibantu nggak sama Mas Didik? Salah satu postingan Eno yang FYP ya. Oh ya, Coach Nurul, aku kelupaan. Aku mau ucapin terima kasih ya buat tubuh aku di TikTok. Itu ada suami aku sendiri, Coach Nurul, dan juga abang aku, Coach Asep. Terima kasih. Master TikToknya ya. Ya, betul. Itu adalah master TikTok yang dimana semua ilmu-ilmu yang mereka ajarkan itu aku serap dengan baik, kemudian aku terapkan. Dan alhamdulillah terciptalah seperti ini. Alhamdulillah di sini ada ya master TikToknya ya, ada master TikToknya. Yang seharusnya sharing untuk teknikal itu adalah mereka berdua, Coach. Kapten Didik dan Kapten Asep. Oke, yang FYP yang mana nih? Ini sudah, wah. Mana? Membuat postingan tadi ya, ternyata sudah dari Senin sampai Minggu itu ternyata jamnya berbeda-beda ya. Iya. Wah, ini nih dapat analisa dari mana ini ya? Membuat jamnya berbeda-beda postingannya, dan satu kali postingan ini butuh waktu berapa lama? Satu postingan dari tahap membuat. Kalau sudah present moment, kayaknya nggak nyampe 5 menit, 10 menit nggak nyampe. Wih, 5 menit nggak nyampe ya kalau present moment ya. Oke, mana tadi yang FYP? Yang FYP itu alhamdulillah ada 2 konten yang sudah 1 miliar, 1 M. Oke, kita lihat tadi, musiknya harus viral. Musiknya harus viral tadi ya. Oh, ini hari apa nih? Ini dipostingnya jam berapa ini? Ini 5 hari yang lalu, Coach. Oh, 5 hari yang lalu. Ini postingnya rata-rata siang jam istirahat ya. Kemudian coba agak lama di satu postingan Mas Didik.
Lihat hashtagnya tadi kan musik yang viral ya. Tips Bukan ya fotonya biar dia doang ya. viral, Orang lain musiknya gitu. viral, hashtagnya ya. Kita lihat Ya, hashtagnya. Jadi yang biasa kalau aku pribadi karena waktu itu saat itu viral sekali ya Coach ya, jadi aku konsisten untuk hanya membuat satu postingan. 1 minggu pertama dari tanggal 5 itu memang konsisten sehari Satu postingan. 3. tiga 1 minggu pertama minimal 3. Nah ketika ada satu postingan yang viral dan banyak list yang masuk tadi sekitar 1.300, itu aku mencoba untuk tetap fokus dan konsisten minimal satu postingan, dan biasanya itu aku lakukan di malam hari gitu, setelah habis tidurin anak gitu ya. Momen tidak ada gangguan sama sekali, fokus di kamar membuat konten. Nah itu membuat konten sekitar 5 sampai 10 menit posting, habis itu udah tinggal tidur, besok paginya ngeliat aku analisa, wah kira-kira postingannya viral atau enggak, atau sudah jadi apa atau belum, gitu. Oh gitu, oke. Jadi membuat kontennya atau draft kontennya yang tengah malam-malam itu? Malam kadang waktu awal-awal itu karena kita mempunyai aplikasi, oh ya sebelumnya teman-teman aku membuat postingan TikTok ini menggunakan aplikasi Canva ya, menggunakan aplikasi Canva. Mas Didik lanjut aja, tadi dibuka lagi aplikasi Canva. Aplikasi Canva, kemudian aku edit-edit di sini. Karena TikTok ini sebenarnya aplikasinya kan banyak orang yang joget-joget ya, Coach Nurul ya. Yeah. Kan aku nggak pede untuk joget-joget gitu kan. bukan passion aku banget gitu buat joget. Tapi karena diajarkan oleh Coach Asep dan Coach Didik yang mereka berdua anti joget-joget ya, karena mereka kan pria. Jadi mereka anti joget-joget, mereka menemukan Abang Asep awalnya yang menemukan cara untuk memposting TikTok ini hanya dengan kata-kata edukasi diet, kemudian background di belakangnya baru dipakai video yang maksudnya ada video gerak gitu kan, Coach. Nah kemudian aku sisipkan dengan musik viral, kemudian ada relevan atau hashtag yang sedang viral juga, dan alhamdulillah ternyata postingannya banyak yang suka gitu. Banyak yang suka, bahkan sampai FYP ya. Oke, tadi tipsnya itu akunnya mudah diingat ya. Oke, nanti ya. Karena banyak sekali akun yang namanya aneh-aneh gitu kan. Jadi untuk orang ingat. Jadi mulai diet you gitu ya. Oke, namanya mulai diet you. Coba di atas tadi mulai diet you. Oke, ini kita lihat satu postingan ya. Ini ya, kalau kamu dikasih waktu 30 hari, kamu pengen turun berat badan berapa kilogram. Ini video ini nggak sampai 5 detik. Oke. Ya. Ini postingan ini nggak sampai 5 detik ya. Satu postingan aja tadi ditunjukin Mas Didik, yang tadi FYP ya salah satunya ya. Kita lihat, ini satu postingan. Kita lihat berapa yang komen dan berapa yang like dan berapa yang berbagi. Yang ini wah, 713. Ini gimana cara balesin satu-satu komennya nih, Eno? Kalau yang komen di itu ya. Oke, ada suara. Maksudnya hanya beberapa aja. Kemudian ketika ada orang yang tanya gimana sih Coach di forum berat badan sehat, aku balas. Kemudian aku balasnya hanya semangat kakak, yuk kita turun berat badan. Kalau serius mau turun berat badan bisa klik di video. Kemudian dari komen itu aku sematkan Coach. Jadi ketika mereka komen kan mereka akan membaca komentar dari kreator kan biasanya. Salah satu aja dilihat satu postingan Mas Didik. Nah ini ya, nanti disematkan gitu ya. Ya, kemudian disematkan. Jadi nanti sebisa mungkin sih aku ketika sedang buka TikTok, kemudian ada postingan yang lagi aku posting, kemudian viral, itu biasanya tidak semua aku balas komennya karena kan memerlukan waktu ya. Jadi hanya aku like aja gitu.
Oh, tidak semua dibalas, kasih like, tapi harus ditanggapi ya, wajib itu ya. Wajib ditanggapi minimal ya 1 komentar atau misalkan beberapa komentar, dan komentar yang menanyakan program itu aku sematkan untuk mereka mengajak ya, komentar ajakan untuk mereka klik video gitu. Dan komentar yang lain itu hanya aku like aja gitu. Tapi aku like karena kan hampir sama, sebenarnya komentar yang mereka komen itu hampir sama gitu. Gimana sih turun berat badan, atau aku mau dong turun berat badan juga, hampir sama, jadi hanya beberapa aja yang dikomen. Wah, mantep ya. Jadi memang harus tadi itu ya, harus sabar, konsisten ya menanggapi para komentator atau netizen ini ya. Nah, oke. Dari DMO, wah Kak Didik juga nih. Coba Kak Didik berapa Kak Didik? Ini couple ini luar biasa, ini Ratu dan Raja TikTok sekarang ya. Kak Didik berapa followernya? Nanti teman-teman di sini silakan bisa follow ya. Kak Didik, wah 20,9K, luar biasa. Ini postingannya memang beda-beda ya, masing-masing ya. Ada juga yang FYP ya, Kak Didik. Oh ya, Coach Nurul ada cerita lucu nih. Ketika kita memulai TikTok ini kan kita punya satu grup kapten yang memang awalnya dinaungin sama Abang Asep gitu, yang pertama kali ngajarin yang balap-balapan, ayo udah berapa ribu nih followersnya gitu kan. Nah, kita sendiri aja yang postingannya sama itu kadang beda, kadang kadang salah. Tapi FYP-nya beda-beda ya. Satu postingan sama, dan kita pernah coba ya waktu itu ya. Kita postingin sama-sama, ternyata beda-beda ya. Oke. Nah, ini ada TikTok. Nah, ini masternya nih. Masternya ya, wish. Gayanya selangit. Oke. 19,4K. Mantap. Bantuin banyak orang untuk turun berat badan. Nah, nanti kita akan dengarkan sharing juga nih dari Master TikTok, tapi nanti ya, wis. Karena masternya belakangan aja. Oke. Nah, Eno sudah ngerasa lebih nyaman ya, karena mau konsisten 90 hari ya melakukan ini ya. Sudah ada berapa dari TikTok ini peserta maratonnya? Yang pure dari TikTok ya? Ya. Tadi sebelum aku baru catat itu dari fokus awal sekitar 2 bulan itu ada 15 new customer. Wush, 15 new customer dari TikTok. 15 new customer dari TikTok, dan 2 orang itu dari luar negeri, Coach, dari Malaysia sama Taiwan. Dari Malaysia sama Taiwan. Wah. Keren banget ya. Baru ini ya dari Taiwan ya? Ya, baru ini dari Taiwan, dan memang beliau itu TKW ya. Jadi untuk komunikasinya itu mudah, dan alhamdulillahnya kan Herbalife sudah ada di beberapa negara, jadi alhamdulillah memudahkan untuk mengajak orang-orang yang melakukan program juga. Jadi dari aplikasi TikTok ini banyak banget list yang masuk itu dari daerah-daerah yang aku aja baru baca gitu nama kotanya dari mana, banyak foto, dan kebanyakan memang di sini itu memang remaja gitu Coach ya, banyak sekali Gen Z yang memang anak-anak milenial yang ternyata mereka mengalami obesitas, karena banyak sekali yang usia belasan tahun tapi berat badannya sudah hampir 100 kilo, 80 kilo. Jadi itu insya Allah doakan ya Coach ya, itu menjadi ibaratnya dari bootcamp yang saya sudah buat itu bisa banyak, atau misalkan ada beberapa diamond yang nanti akan muncul. Amin. Banyak serta maraton yang juga calon kaptennya ya, calon kaptennya.
Oke. Dan rata-rata pesertanya itu di bawah usia 20 tahun. Ya, kalau yang dari TikTok rata-rata di bawah 20 tahun, namun untuk saat ini sekitar 2 mingguan ini kalau aku cek itu sudah masuk ke usia yang di atas 20 tahun. Jadi alhamdulillah kalau yang di usia 20 tahun kan mohon maaf ya biasanya sebetulnya penghasilan sendiri atau apa. Jadi ketika saya melakukan template closing itu ada beberapa yang langsung closing. Kalau awal-awal karena usianya masih pada remaja, jadi banyak ditolak. Tapi no problem, tetap happy. No problem ya. Banyak yang masuk itu salah satu hal yang membuat saya tidak galau lagi. Tidak galau lagi ya. Ya teman-teman di sini sempat loh Kapten Eno itu galau ya karena nggak bisa flyeran ya, nggak bisa ninggalin anak dan sempat juga harus bed rest ya. Dan harus ngapain ternyata ini adalah solusi ya anti galau. Alhamdulillah bisa menghasilkan banyak peserta Slimaraton. Ya oke. Tadi satu hari berapa leads-nya yang masuk? Waktu yang viral atau saat ini? Rata-rata satu hari berapa? Kalau yang sekarang itu tidak kurang dari 30 sampai 50 leads. 30 sampai 50 leads. Nah, coba dibuka lagi template closingannya ya. Ini teman-teman kalau ada yang ingin bertanya ya, saya pakai bahasa teman-teman ya. Karena ini saya anggap semuanya Gen Z. Yang ingin bertanya silakan silakan ajukan pertanyaan melalui chat. Coba Mas Didik ya, salah satu template closingannya ya. Kebayang satu hari 30 lead kan begini. Ya, luar biasa. Sampai saat ini memang kita belum menggunakan admin ya. Mohon maaf Pak Hadi. Ada Pak Hadi yang belum ingin sharing. Karena waktu pas Pak Hadi keserang, Pak Hadi tanya Kak Erno gitu kan, terus apa yang kamu lakukan? Ya aku balas satu-satu gitu kan, balas satu-satu. Karena ya memang aku rasa ini gitu kan atau kemarin itu ketika kita membalas itu tuh ibaratnya kita memberikan energi langsung dari apa yang kita sampaikan gitu. Ya, rapik ya. Oke, ini ada. Nah, ini ya template closingannya ya, template closingan. Ini bisa dilihat nih sama teman-teman semua. Hai Coach Eno, sebelumnya silakan isi. Ini sudah ada, sebelumnya sudah ada aplikasi Sally dulu ya? Ya, betul. Saya menggunakan aplikasi Sally, jadi ketika membalas satu list itu kalau sama-sama sedang present moment itu nggak nyampe 10 menit sudah sampai template transfer ya atau misalkan nomor rekening, tapi mereka transfer atau tidak itu ya balik lagi ke kuasa ilahi gitu. Yang penting saya sudah melakukan yang terbaik menurut versi saya pribadi. Untuk menjawab blitz ini juga harus dengan suasana hati yang sedang bahagia ya? Ya, banget. Soalnya kalau misalkan sambil nemenin anak main atau apa gitu kan kita nggak fokus ya Coach Nurul ya. Jadi biasanya Eno melakukan balas-balas list ini di pagi hari setelah bangun tidur sampai anak bangun. Karena kan alhamdulillah anak aku kalau bangun tidur itu bisa sampai siang Coach, sampai jam 9. Jadi ada waktu present moment ya. Apa namanya draft untuk postingan atau membalas list, dan di malam hari ketika mau tidur itu biasanya waktu yang saya gunakan untuk membalas. Oke, ini template postingan yang contoh yang bisa closing ya. Nah, oke. Nah yang nggak closing apa coba? Yang satu lagi yang belum closing ada ya? Ada. Nah ini maksudnya kalau yang closing itu biasanya kan setengah perjalanan template nggak dibalas gitu kan, atau misalkan pakai template harga terus dia bilang oh harganya sekian ya mahal atau apa gitu kan. Ya udah kita bilang oh iya Kak gitu, buka kelas gratis, kalau misalkan kakak mau join silakan link Telegram gitu. Jadi mereka itu bisa masuk ke grup bootcamp. Jadi grup bootcamp ini saya gunakan
yang bikin ngomporin, biasanya posting hasil turun berat badan atau posting pembukaan kelas baru, itu biasanya tugas Eno yang akan share di grup bootcamp. Oke, awalnya bootcamp ini teman-teman yang belum ini adalah satu grup untuk kelas diet gratis ya, memberikan info atau kelas diet gratis ya. Awalnya menggunakan grup WA, tapi karena sudah luber ya, akhirnya menggunakan Telegram ya. Ini Diet Sehat You. Ini sudah berapa pelanggannya? Sudah 3,1K. Wow, 3,1K. Dan itu tiap hari ada info sehat. Saat ini nggak setiap hari juga, tergantung kita, karena kan kita harus present moment ya. Jadi kalau kita present moment, itu sebaiknya teman-teman tidak usah posting atau tidak usah bikin konten, karena beda, ibaratnya seperti kita tuh tidak memberikan ruh yang baik gitu. Iya, ruh ya. Benar-benar harus present moment di saat kita sedang happy, di saat kita sedang bahagia. Gitu. Oke, nah itu tadi tipsnya ya. Ini ada yang minta template closing. Ini ada Coach Yohyo ya minta share template-nya. Oke ya. Ini kata Pak Hadi, jauh sehari aja bisa memasukkan 30-5 orang ke bootcamp ya. Bos, mengalahkan tantangannya Leon Westben ya. Oke, nah ini ada pertanyaan, bagaimana caranya untuk bisa FYPK? Adakah triknya? Mungkin tadi sudah sudah dijelaskan, bisa dijelaskan lagi nih Kapten Eno, ini dari Karetno Veronica Napitupulu. Oke, bagaimana caranya untuk bisa FYP? Ini ada 4 hal ya yang biasanya aku lakukan agar konten atau postingan aku itu bisa viral. Tentukan ciri khas konten. Ya, misalkan teman-teman lagi suka bikin warna-warna yang cerah atau apa gitu. Nah, itu berikan ciri khas konten itu gitu kan, yang kayak misalkan gede banget atau apalah gitu kan. Nah, kemudian biasanya yang aku gunakan adalah musik-musik yang sedang viral. Nah, kalau nggak salah waktu pas yang aku viral sampai 1000 konten itu di saat lagi booming yang namanya film Squid Games itu Coach Nurul. Jadi kan lagi viral banget tuh ya di sosial media, TikTok, Telegram, atau di Instagram. Nah, aku pakai musik itu dan itu langsung naik banget. Kemudian menggunakan hashtag ya teman-teman yang sesuai dengan postingan kita dan pilih jam posting. Nah, jam postingnya ini tadi sudah aku jelaskan, bisa teman-teman screenshot. Silakan screenshot ya. Ini nggak berdasarkan itu ya, Senin Wage, Selasa Pahing atau apa enggak ya? Yang penting kita bikin postingannya harus happy, enjoy. Harus happy ya, oke. Dan yang penting Coach Nurul harus konsisten. Harus konsisten. Mau postingan kita tidak viral, konsisten sehari-hari. Karena ketika postingan aku yang kemarin viral itu ternyata mendongkrak postingan aku yang bawah-bawah itu untuk naik viral. Oke, jadi nyambung ya sama postingan sebelumnya ya. Oke. Nih, teman-teman silakan follow ya. Follow tadi akun TikToknya @mulaidietyu ya. Ya, jadi bisa lihat nih contoh-contoh postingan yang FYP. Boleh, silakan di kopas juga teman-teman. Habis acara ini followernya meningkat. Ya, boleh silakan di kopas juga teman-teman postingannya. Jadi aku pun tidak memikirkan satu postingan itu apa, karena Herbalist itu kan adalah bisnis contek-menyontek ya. Kita bisa ATM, amati modifikasi. Jadi postingan orang itu bisa kita biasanya aku screenshot, kemudian aku bikin postingan yang baru dengan postingan yang aku buat sendiri gitu. Jadi kata-katanya itu karena kan aku juga suka yang namanya mikir-mikir terlalu keras gitu kan. Nah, itu gampang, tinggal contek postingan orang. Yeah. Bisnis Herbalife ini simpel banget ya. Di sini yang hadir ini banyak calon-calon kapten ya, yang kepengen banget, yang kebelet banget jadi kapten ya. Jadi teman-teman yang baru bergabung ya, latar belakang Kapten Eno ini adalah guru PAUD yang memang dari dulu hobi jualan lewat media sosial.
Dulu jualannya itu coklat ya, sama apalagi tadi Eno? Coklat, terus baju gitu kan, jualan di grup. Baju, memang hobi banget gitu ya sama dunia media sosial ya. Ya. Nah, kemudian beralih ke bisnis Herbalife yang juga ternyata lebih mudah sekali ya. Jauh lebih mudah ini untuk menjalankan bisnis Herbalife ini melalui media sosial ya. Ya. Oke, nah teman-teman di sini ya, calon-calon kapten ini sekarang kita colek-colek yuk berapa sih penghasilan Kapten Eno ini gitu ya. Oke, penghasilannya dong. Wah, dari seorang guru PAUD ya sampai sekarang pasti banyak perubahan. Ya teman-teman, alhamdulillah, masya Allah, dulu menjadi guru PAUD itu memang sebuah impian aku ya, karena memang aku pada dasarnya suka banget sama anak kecil, dan saya mengajar di sekolah PAUD itu mendapatkan penghasilan kurang lebih sekitar 150. Tapi alhamdulillah saya syukuri ya teman-teman, karena dulu itu masih usia sekitar 19-20 tahun setelah lulus SMA, saya menjadi guru PAUD, itu ikut-ikut ngajar, dan ketika sudah terjun di bisnis Herbalife, itu penghasilan terbaik saya dan suami sekitar 10-15 juta rupiah. Alhamdulillah, luar biasa loh. Ini pasangan muda, penghasilannya sudah 15 juta ya. Penghasilan terbaik itu 15 juta per bulan. Wah, keren banget nih. Yang penasaran jadi kapten, buruan-buruan deh ya. Colek kaptennya, saya mau jadi kapten gitu ya. Saya nggak mau jadi peserta lagi, saya maunya jadi kapten. Oke, nah ini juga sudah hadir Master TikTok ya. Kita kenalan sama Master TikToknya, Kapten Asep. Bisa sharing, bisa kasih tambahan, dia bingung. Saya tembak. Nah, ini ya. Ini sebenarnya founder di tim kami ya, founder DMO TikTok ya. Bagaimana caranya bisa FYP, bisa viral ya. Dengan postingan sederhana bisa FYP. Silakan Kapten Asep ya. Iya, halo. Halo. Apaan, Mbak? Oke. Awalnya gimana bisa nemu gitu ya postingan yang bisa bikin viral cepet banget itu? Awalnya gimana ya? Enggak sih, sebenarnya dari tahun kemarin itu udah beli kelas TikTok ya, pengembangan akun TikTok buat pebisnis. Cuman mikirnya tuh TikTok masih joget-joget loh, Mbak. Joget-joget yang aduh parah deh pokoknya. Pikiran awal. Iya, pikiran awal. Oke. Iya. Sampai di forum pebisnis, orang yang mengembangkan bisnisnya pakai TikTok itu closingnya tuh closing properti. Berarti kan nggak semuanya aneh gitu. Akhirnya nyoba bikin akun TikTok, terus ketemu akun TikTok kakek-kakek nggak joget, ratusan K. Oh, yeah. Dia tuh menjual sesuatu, maksudnya menjual sesuatu tuh nggak aneh-aneh gitu. Nah, dari situ mikir, ini kakek-kakek bisa, masa sih gue yang gantengan dikit nggak bisa gitu kan. Iya, ya. Dikit loh ya. Oke. Ya. Nah, terus mungkin ini ya, apa namanya, law of attraction. Jadi pas kita butuh apa, kita mikirin apa, tahu-tahu trek jadi kan. Ya udah, kok bisa naik follower, masuk leads itu sampai nggak ketampung, akhirnya share ke teman-teman kan, ke Eno, ke Rindi, ke tim, begini nih, cobain gitu kan. Ya udah akhirnya gitu tuh, Eno, Didik yang kelihatan ya progresnya tuh dibandingin teman-teman yang lain gitu. Udah sih gitu aja sih, Mbak.
Nah, mungkin ada tambahan lagi tips buat FYP ya. Di sini kan teman-teman di sini hadir penasaran nih, pengen banget gitu ya postingannya FYP. Gini. Sebelum ngomongin FYP, sebelum ngomongin TikTok, saya pengen ngomongin tentang use word and talk. Nah, sebelum kita pakai TikTok, konsepnya Herbalife kan konsep itu sama, strategi itu beda. Konsepnya use, pakai, dapatkan hasil produk terbaiknya, wear, kenakan, talk, bicarakan. Nah, kalau kita ngomongin sebelum pandemi, mungkin ngomongin bicarakan itu kita secara flyeran, nimbang orang, walk and talk, itu kita lakukan setiap hari kan? Kita lakukan setiap hari. Nah, TikTokan ini sebenarnya adalah use, menyampaikan ke orang-orang bahwa I am Herbalife. Atau lebih halusnya, saya coach diet. Jadi orang yang mau diet bisa hubungin saya gitu. Cara kita memperkenalkan diri ke orang-orang. Nyasep ngomong gini, soalnya saya lihat ini ada 76 orang yang ada di Zoom. Itu backgroundnya udah Herbalife banget. Jadi balikin lagi ke dasarnya. TikTokan ini bukan ujuk-ujuk TikTokan, tapi TikTokan ini adalah mengatakan, cuman bedanya kita begini mengatakannya pakai HP gitu. Kalau ditanya gimana FYP, semua akun punya cara FYP masing-masing. Kalau nggak dicoba, kita nggak akan tahu gitu. Semua akun punya cara FYP-nya sendiri-sendiri. Begitu jam posting Eno ngomong sehari 3 kan, sebenarnya dia lagi riset ini jam berapa aja saya bisa ini, itu kan, tapi itu ngomongin teknis semua akun beda-beda, tapi semuanya dibalikin lagi ke konsepnya Herbalife. Sama satu, di bootcamp saya ada 1.800 orang. Wah. Lead saya yang masuk total itu ada 3.000 berapa gitu. 3.000. Nah, perbedaannya saya dan Eno, tingkat closing saya rendah. Kenapa? Begini gambarannya. Mbak Nurul nimbang orang setiap hari 20. Udah ditimbang, besok nimbang lagi. Udah, itu data timbangan, udah gitu toh. Nah, sama misalkan Eno nimbang setiap hari cuma 5 orang. Tapi setiap malam dia WhatsApp-in, Bu, gimana Bu? Mau yuk gabung sama programnya? Bu, tanggal 5 kita Slimaraton mulai. Bu, gitu kan. Dicapriin terus. Kira-kira yang potensi closingnya banyak siapa? Mbak Nurul atau Eno? Eno dong kan. Oke. Iya. Itu apa namanya? Introspeksi buat diri saya atau teman-teman yang lain, dan jadi konsisten ya tadi ya, konsisten. Iya. Konsisten memfollow up lagi. Saya yakin kertas kuning itu semuanya yang ada di sini udah mungkin berapa rim yang itu nggak ke follow up. Iya benar. Oke. Nah, kalau TikTokan yang bingung, kalau saya mau TikTokan tapi bingung mulai dari mana, kenapa nggak dijapriin tuh satu-satu? Ya mungkin 10 Asep kayak Sahrukan kata Pak Hadi. Asep kayak Sahrukan. Terus Rindi kayak Kajol gitu, Pak. Sahrukan. Ya, jadi bisnis deh. Oke. Ya gitu jadi sih Mbak. Memulai aja dulu ya. Memulai dulu coba. Oke. Mulai dulu coba. Kalau ngomongin teknis, gimana FYP, semua akun beda-beda. Semua akun beda-beda, oke ya. Iya, semua akun berbeda-beda. Terima kasih Om Sahrukan. Makasih ya. Oke. Eno, terima kasih ya. Sekarang kita mau ada closing statement nih dari mentor kita ya, Bapak Hadi ya. Hadi. Akhirnya ditembak juga.
Oke, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Coach Eno, kemudian Coach Asep, Coach Nurul, dan semua coach-coach yang ada di sini. Ya, Coach Hutahe, Pak. Coach Hutahe. Saya membayangkannya itu, iya ya, karena Eno itu baru mulai tanggal 5 September. Sama-sama. Baru 2 bulan ya. Baru 2 bulan, ternyata sehari itu bisa mendapatkan 30 sampai 50 leads. Itu sangat luar biasa. Kita tidak bicara apa ya, kayak apa closingnya, tapi kita bicaranya baru 2 bulan loh ya. Baru 2 bulan. Nanti akan seperti apa kalau sudah 2 sampai 3 tahun gitu ya. Jadi kita bisa melihat, oh iya ya, ternyata ada tambang emas, ada tambang emas yang kita itu baru tahunya itu sekarang. Sama seperti, oh ternyata gitu ya, sekarang itu mobil itu bisa pakai listrik ya, ke depannya itu mungkin 2050 nggak ada lagi mobil bensin. Nah, ini sekarang pelan-pelan kita mulai menemukan ke arah sana. Tadi yang sangat menarik itu, customer-customernya itu ada yang usia 13 tahun gitu ya, 15 tahun. Pokoknya rata-rata di bawah 20 tahun tadi pada saat cerita awal-awal itu. Wow, itu luar biasa ya. Kita di NC, saya di NC itu ya mungkin sebulan atau 3 bulan terakhir ini belum ada closing orang yang program 10 hari dan usianya 15 tahun, belum ada. Nah, gitu ya. 3 bulan loh, 3 bulan terakhir ini tidak ada orang yang usia 15 tahun closing program 10 hari itu enggak ada, gitu ya. Nah, ini 2 bulan jalan gitu ya, sudah banyak yang, nah ini apa ya, sebuah potensi yang sangat luar biasa. Kita bicara tentang Gen Z. Gen Z itu orang yang usianya itu sekarang paling senior kita kira-kira 24 tahun. Kelahiran tahun 96 ya, itu Gen Z sampai tahun 2010. Nah, itu jumlahnya itu di Indonesia itu 69 juta. Jumlahnya 69 juta. Dari 69 juta itu 3 bulan terakhir tidak ada yang masuk satu pun ke Sehatway. Itu kan aneh loh. Nah, tapi ternyata harus dengan cara lain. Nah, kita sekarang sudah mulai melihat namanya lubang kunci. Ini baru lubang kunci. Lubang kunci ya. Nanti pelan-pelan kita 6 bulan mungkin sudah mulai bisa membuka pintunya karena sudah ketemu lubang kuncinya. Akhirnya dibuka gitu ya. Akhirnya kita mulai melihat pintunya dan kita lihat ruangannya para Gen Z. Nah, pelan-pelan nanti mungkin 2 tahun yang akan datang kita bahkan bisa masuk ke ruangan lagi yang isinya mungkin ratusan ribu Gen Z. Wah, siap-siap aja tuh mulai dari sekarang mesti belajarnya. Nah, ini Coach Eno, Coach Asep sama Rindi, Didi dan segala macam itu mungkin gitu ya, kalau di Herbalife itu kok belum ada mentor yang bisa mengajari teman-teman semua itu untuk apa ya, bagaimana memanage customer mulai dari leads sampai akhirnya closing sampai akhirnya mau repeat order. Nah, ini sepertinya ilmunya itu masih ada di luar sono. Nah, jadi tidak harus belajar kepada orang Herbalife. Saran saya cari para pebisnis di luar sana, mungkin bisa cari buku-buku online kah, atau mungkin seminar-seminar yang tidak harus Herbalife gitu ya. Nah, nanti dari situ pasti akan ketemu cara bagaimana tadi supaya dalam satu malam ada 1000 lead itu balasinya nggak seminggu. Waduh kan jereng itu ya. Nah, gitu ya. Nah, itu pasti mereka punya cara. Karena saya yakin di luar sana itu ada kok orang itu, saya punya kawan jualan baju.
jualan baju itu dia itu satu model baju kadang sebulan itu bisa laku sampai 5.000 yang satu model saja itu kadang bisa laku sampai 5.000 baju. Nah, pasti dia punya skenario yang nah kalau bisa closing 5.000 baju itu pasti yang nanyain mungkin 20.000. Nah, bayangkan kalau di chatting satu persatu 20.000 orang, wah lebih pusing lagi. Nah, jadi belajarlah kepada mentor-mentor yang lebih berkompeten. Karena apa? Karena seperti saya, saya Gen X, kalau Mbak Nurul milenial, kalau Pak Wiwit baby boomer. Nah, Pak Wiwit baby boomer. Nah, itu kita terus terang, kita itu malah harus berguru dari kalian, ya. Tidak bisa menunggu-nunggu. Aku nunggu ilmu TikTok dari Pak Hadi. Nggak bisa ya. Jadi saya yang harus banyak belajar dari kalian para Gen Z ya. Jadi apa ya, menarilah ala Gen Z gitu ya. Tidak usah ngikut-ngikutin yang terdahulu, karena jujur saja kita itu blank. Bahkan tadi saya melihat semua slide-nya Eno itu, waduh kok nggak ada yang ini ya, yang saya itu berkompeten di mana itu nggak ada, aneh kan? Satupun saya kok dari slide demi slide itu tidak ada satupun saya yang berkompeten. Bahkan tadi jam-jam posting TikTok itu kalau Senin sama Selasa beda. Selasa itu orang yang pada gabut katanya. Kalau Rebo gitu ya, Rebo orang udah mulai agak rileks gitu ya. Nanti kalau Kamis, nah itu kan, waduh ini kok nggak nyantel kepala saya. Ini benar-benar nggak ada itu ilmu ini di bisnis yang saya geluti puluhan tahun. Nah jadi apa ya, siap-siap ya. Jadi acara yang seperti ini menurut saya mesti diadakan terus, diulang-ulang terus. Untuk ngajarin siapa? Untuk ngajarin yang orang tua-tua. Dan dari Coach Asep tadi, wah saya jadi semangat ini ya. Jadi tadi Coach Asep itu kan cerita parah banget ya, TikTok itu apa emang harus joget-joget gitu ya. Tapi ya itu tadi ternyata terinspirasinya ada kakek-kakek, entah jualannya apa tadi saya nggak ngeh, tapi dia itu followernya bisa ratusan ribu orang gitu ya. Nah akhirnya kenapa saya tidak lebih berlipat-lipat dari sang kakek gitu ya. Nah tuh, kalau Pak Wiwit masih mas-mas Pak Wiwit ya, belum kakek. Kalau disebut kakek itu pasti yang udah bungkuk-bungkuk gitu. Itu aja Coach Nurul. Terima kasih. Saya akan banyak belajar dari apa ya, teman-teman yang ada di Serang Cilegon. Jos. Yes. Oke, terima kasih Pak mentor kita semua, Bapak Hadi Kuntoro dari Wonosobo. Wah, oke, terima kasih untuk pembicara kita yang luar biasa, Kapten Eno dan Master TikTok Kapten Asep. Kita sebutnya Master TikTok ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang hadir, para calon-calon kapten. Wah, luar biasa ini. Ayo bersemangat terus untuk jadi kapten ya, dengan cara terbaik menurut versinya masing-masing ya. Bisa melalui TikTok yang seperti Kapten Eno sharingan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di ngobrol bareng Kapten Slimaraton berikutnya ya. Kelas TikTok yang lain, yang ini next kapan? Coach Next Nurul? lagi kemungkinan Selasa depan, Pak. Nanti bersama masternya minggu depan. Siap. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk semuanya. Semoga acara ini bermanfaat dan menjadikan kita apa yang kita lakukan pada malam ini sebagai catatan amal ibadah untuk bekal di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin ya. Saya sehat,
Saya bahagia, saya Slim Maraton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Coach Nurul. Terima kasih Eno. Terima kasih Coach Eno. Terima kasih Coach Eno. Terima kasih Coach Asep. Terima kasih Coach Nurul.